Kul yatawaffakum fihi malakul mauti. Kul, katakanlah Muhammad, dialah yang mematikan kalian semuanya. Siapa dia? Fihi malakul mauti, yaitu malaikat maut. Makanya oleh karena itulah di dalam Al-Quran disebut dengan istilah malaikat maut. Makanya kalau lebih sahihnya atau lebih benarnya, ketika kemudian kita menyebut malaikat pencabut nyawa, bukan dengan nama istilah Mizrail, tapi malaikat maut. Karena penamaan dengan Mizrail itu diambil dari cerita Israiliyat yang kemudian populer di kalangan kaum muslimin sampai di zaman kita hidup hari ini. Kata beliau, yaitu kata Syekh Utsaimin, kata beliau, kama qallallahu ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pula, kul yatawaffakum malakul mauti allazi wakala bikum. Katakanlah Muhammad, sungguhnya dialah yang mematikan kalian semuanya. Siapa? Malakul mauti, itu malaikat maut. Alladzi wakala bikum, yang dimana dia malaikat maut diserai tugas untuk mencabut nyawa kalian. Itu ditulis di dalam Al-Quran. Wala yasihha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan anna ismahu Mizraila, nama malaikat itu adalah Mizrail. Makanya suatu saat dengan menyebut malaikat itu dengan istilah malakul mauti itu lebih sahih dibandingkan dengan istilah Mizrail, karena itu berasal dari cerita Israiliyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Wa qallallahu ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah, rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian tentunya kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya tentunya berharap kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah, serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di surat An-Nazi'at, tafsiru suratun Nazi'at, tafsir surat Nazi'at. Nazi'at itu artinya malaikat-malaikat pencabut nyawa. Sekalipun kalau seandainya kemudian kita terjemahkan malaikat, ini sudah disesuaikan dengan penafsiran, karena ketika kita artikan kalimat Nazi'at artinya yang mencabut. Nah, kita tahu itu artinya malaikat ditafsir, karena ulama tafsir menafsir paling populer Nazi'at itu mengarah kepada pengertian malaikat-malaikat pencabut nyawa. Berarti surat Nazi'at adalah surat yang membicarakan malaikat-malaikat pencabut nyawa. Kalimat dalam bahasa Arab Nazi'at. Cuma kalau kita artikan, itu artinya yang menyabut. Belum ada arti malaikatnya. Karena kan diambil dari kalimat naza'a, yang zangu, nazmun.
kemudian masuk ke pola isim fa'il, jadinya naziun. Nah, nanti kalau ditasrif mengikuti pola isim fa'il, isim pelaku, jadinya nazingatun, nanti kemudian ketemu nazingat. Artinya berarti banyak yang mencabut nyawa. Nah, kemudian diterjemahkan malaikat-malaikat pencabut nyawa karena tafsir yang paling populer mengarah kepada pengertian yaitu malaikat. Wahiyya makiyah, maka ini termasuk surat makiyah, berarti surat yang diturunkan tatkala Nabi di Mekah. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan ayat 5. 1 sampai dengan ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nazi'ati harqa, wan nasyitati nashta, wasabbihati sabha, wasabiqati sabqa, fal mudabirati amra." Wan nazingati, demi malaikat-malaikat yang mencabut harqa, mencabut nyawa dengan keras. Berarti demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wa nasitatin nasta, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wasabihati sabha, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Wasabiqati sabqa, demi malaikat yang turun susul menyusul atau kemudian saling mendahului. Wal mudabirati amra, dan demi malaikat-malaikat yang mengurus urusan yaitu di bumi. Surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kalau kita artikan jadikan berarti menjadi demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi malaikat-malaikat yang turun dengan cepat, dan demi malaikat yang turun dengan cepat dan menyabut nyawa manusia keturunan anak Adam dengan lemah lembut, dan demi malaikat-malaikat yang turun susul menyusul, dan demi malaikat yang mengurus atau ikut mengatur karena disuruh oleh Allah untuk mengatur urusan dunia. Surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan sekarang kita lihat penafsirannya. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Abbas, Masruq, wa Sa'id bin Jubair, yaitu Sa'id bin Jubair, Abu Salih, Abu Duha, wa Sudi, dan Sudi. Berarti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq, Sa'id bin Jubair, Abu Salih, Abu Duha, Sudi. Beliau menafsirkan wa nazi'ati harqa, yang dimaksud adalah al-malaikatu. Makanya kemudian di situ diterjemahkan, diartikan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Karena memang penafsiran yang paling populer yaitu malaikat-malaikat. Sekalipun ada yang menafsirkan, ini ada yang menafsirkan. Ada yang menafsirkan bukan malaikat. Berarti ada yang menafsirkan bukan malaikat. Di antaranya ada yang menafsirkan yaitu busur panah tatkala kemudian di peperangan. Berarti ada yang menafsirkan busur panah yang melesat dari busurnya. Anak panah yang banyak melesat pada busurnya. Ada pula yang menafsirkan sufun, perahu-perahu. Karena kalau ketika kita diambil dari kalimat nazi'at kan artinya yang mencabut atau yang menahan. Bisa kita ketahui itu artinya malaikat ditafsir. Karena memang tafsir jumhur ulama mengarah kepada pengertian yaitu malaikat. Makanya diartikan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Oleh karena itulah diartikan kemudian malaikat-malaikat mencabut nyawa. Nah sekarang seperti ini. Kalau kita lihat penggunaan istilah malaikat pencabut nyawa kan Mizrail. Sehingga banyak dari kalangan kaum muslimin kemudian dia mengarah kepada satu pengertian malaikat yang mencabut nyawa namanya Mizrail. Padahal kalau kita lihat dari penjelasan ulama-ulama di zaman dulu, yang pertama Al-Quran tidak pernah menyebutkan nama malaikat maut kecuali dengan nama malaikat maut itu sendiri. Artinya Allah memberi nama malaikat yang bertugas mencabut nyawa malaikat maut. Tidak ada ayat Al-Quran dan juga tidak ada hadis dari Nabi
yang kemudian mengarah kepada malaikat pencabut nyawa itu Mizrail. Sebagaimana kalau antum lihat di kitab Aqidah Thahawiyah, kenek sampean atau antum lihat di Aqidah Thahawiyah, di sana disebutkan wa nu'minu bim malakil mauti, kami beriman kepada malaikat maut. Kami beriman kepada malaikat maut. Al-muwakilu biqabdi arwahil alamina, yang dimana malaikat maut itulah yang dipasrai atau disuruh oleh Allah untuk mencabut manusia atau makhluk hidup yang ada di alam semesta. Berarti penyebutan Mizrail itu tidak ada, adanya malaikat maut. Waqala Al-Albani, kemudian berkata Al-Albani, hadza huwa ismuhu fi Qur'an. Malaikat maut itulah nama yang oleh Allah berikan di dalam Al-Quran. Malaikat maut itulah yang diberikan nama langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa amma tasmiyatuhu Mizrail, adapun penyebutan nama Mizrail, kama huwa syai'u bainan nas, sebagaimana telah tersebar di masyarakat kaum muslimin. Adapun nama Mizrail yang tersebar di kalangan kaum muslimin, maka itu fala aslallahu, tidak ada dasarnya baik dari Al-Quran ataupun hadis. Antum silakan lihat, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis tidak ada satupun yang mengarah kepada sebutan malaikat maut disebut dengan kalimat Mizrail. Tidak ada baik di Al-Quran ataupun di hadis yang sahih. Wa innama huwa min Israiliyat. Adapun nama itu, kenapa kemudian orang menyebut nama malaikat maut itu Israel? Itu diambil dari nama atau cerita bangsa Israiliyat. Berarti cerita dari kalangan umat-umat terdahulu menyebut nama malaikat maut dengan sebutan Mizrail. Berarti di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada adanya malaikat maut. Kalau kemudian kita lihat, itu ulama seperti Syekh Utsaimin, ulama di zaman kita hidup hari ini lah, ulama modern. Beliau menyebutkan yaitu Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin berkata, qala al-Utsaimin, berkata Utsaimin, wa amma malakul mauti, maka adapun malaikat maut, fa innahu la yashihu tasmiyatuhu bin Mizrail, maka adapun malaikat maut tidak sahih, tidaklah benar sebutannya dengan sebutan nama Mizrail. Beliau berkata seperti itu. Adapun malaikat maut tidaklah benar ketika kemudian kita menyebut dengan nama Mizrail. Wa innama yuqalu fihi malakul mauti. Adapun yang ditulis atau dikatakan di dalam Al-Quran, malaikat pencabut nyawa namanya malaikat maut. Enaknya Al-Quran, sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan malaikat itu dengan julukan Malakul Mauti, malaikat maut. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kul yatawaffakum fihi malakul mauti. Kul, katakanlah Muhammad, dialah yang mematikan kalian semuanya. Siapa dia? Fihi malakul mauti, yaitu malaikat maut. Makanya oleh karena itulah di dalam Al-Quran disebut dengan istilah malaikat maut. Makanya kalau lebih sahihnya atau lebih benarnya, ketika kemudian kita menyebut malaikat pencabut nyawa, bukan dengan nama istilah Mizrail, tapi malaikat maut. Karena penamaan dengan Mizrail itu diambil dari cerita Israiliyat yang kemudian populer di kalangan kaum muslimin sampai di zaman kita hidup hari ini. Kata beliau, yaitu kata Syekh Utsaimin, kata beliau, kama qallallahu ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula, Kul yatawaffakum malakul mauti allazi wakala bikum. Katakanlah Muhammad, sungguhnya dialah yang mematikan kalian semuanya. Siapa? Malakul mauti, itu malaikat maut. Alladzi wakala bikum, yang dimana dia malaikat maut diserai tugas untuk mencabut nyawa kalian.
itu ditulis di dalam Al-Quran. Wala yasihha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan anna ismahu Mizraila, nama malaikat itu adalah Mizrail. Makanya suatu saat dengan menyebut malaikat itu dengan istilah malakul mauti itu lebih sahih dibandingkan dengan istilah Mizrail, karena itu berasal dari cerita Israiliyat. Itu seperti itu, sebagaimana dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, cuma kan hanya saja lebih populer Israeli ya. Iya, kemana-mana sih sudah berita aja gitu. Kembali ke sini,